Oke, selamat pagi, selamat siang semuanya. Kita ketemu lagi. Kali ini topiknya adalah time value of money. Ya, mata kuliah kita Principle of Finance. Eh, Topik ini adalah topik yang menurut saya salah satu yang paling penting. Kenapa? Karena ini membuat kalian memiliki konsep akan kaitan antara waktu dan uang, antara waktu dan investasi, antara waktu dan value, gitu ya. Jadi cara berpikirnya menjadi lebih kompleks, lebih time frame-nya menjadi lebih panjang. Kemudian ketika berinvestasi, kalian menjadi paham gitu bahwa tidak bisa membandingkan langsung saat ini dan besok misalnya gitu. Tidak bisa dibandingkan secara langsung. Tidak bisa dibandingkan secara langsung saat ini dan kemarin, 2 tahun yang akan datang sama 20 tahun yang akan datang, 1 jutanya, 1 juta rupiah 2 tahun datang sama 20 tahun datang tidak bisa dibandingkan secara langsung. Gitu ya. Hingga perlu kalian pahami bagaimana cara menghitungnya. Gitu. Bagaimana kita membandingkan antar periode waktu 1 dan 2 dan 3 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, hari ini akan bicara tentang itu. Hari ini fundamentalnya saja, jadi kita akan bicara future value, kita akan bicara present value, kita akan bicara relate to future and present value saja gitu. Nah, aplikasinya paling banyak nanti kita bicara di next week, di pertemuan berikutnya. Yaitu kita harus melakukan valuasi saham, valuasi perusahaan gitu ya. Nah, ini sangat terkait dengan pemahaman kalian tentang time value of money. Gitu. Nah, sebelum saya mulai, berdasarkan keterangan saya tadi, kira-kira time value of money itu akan bicara tentang apa? Anyone? Ayo, kira-kira bicara tentang apa? Oh iya, minggu lalu belum dijelasin Dupont ya. Oh, ini Felix mengingatkan saya. Oke, oke. Eh, nanti atau di kesempatan berikutnya ya, saya akan jelaskan Dupont ya. Itu cuma beberapa slide sih. Nanti atau di kesempatan berikutnya saya akan jelaskan Dupont. Ingatkan lagi ya, Felix ya. Wah, untuk kamu ingetin. Dupont itu pada prinsipnya membagi ke dalam beberapa membagi ke dalam beberapa kinerja. Kinerja keuangan itu dibagi menjadi 3 aspek gitu. Supaya kita bisa membreakdown yang mana yang kinerjanya paling oke, yang mana yang paling bermasalah nih gitu. Gitu. Tapi nanti saya jelaskan. Oke. Nah, sekarang kita ke time value of money, udah terlanjur dimulai. Ada yang punya ide apa kira-kira time value of money ini kita akan bicara tentang apa sih? Ayo open cam semua dong. Supaya interaksinya lebih Mungkin baik. kalkulasi nilai uang berdasarkan kayak sesuai waktunya gitu, Pak. Very good. Kalkulasi nilai uang sesuai dengan waktunya. Gitu ya. Saya nggak tahu ini di QM seharusnya juga, kalau di QM yang dulu QM1 ini seharusnya sudah disinggung juga. Sudah belum? Quantitative method belum ya? Oh, berbeda. Oke. Nah, very good. Jadi menghitung uang, value dari uang, nilai dari uang berdasarkan waktu gitu. Kalau saya tanya kalian kalau saya mau kasih 1 juta, lebih baik 1 juta hari ini apa 1 juta tahun depan? Hari ini. Kenapa? Depan. Hari ini. Siapa yang mau Karena tahun depan? Saya. Kenapa? Kenapa yang tahun depan? Kenapa maunya tahun depan? Kenapa yang hari ini maunya hari ini? Coba tadi yang hari ini dulu. Siapa yang hari ini? Kan Oh, uang mengalami depresiasi bukan sih, Pak?
Ya, bukan depresiasi. Kalau uang itu istilahnya inflasi. Depresiasi itu untuk aset. Ya, depreciation. Tapi good. Ya, jadi uang mengalami inflasi gitu ya. Apa itu inflasi? Apa itu inflasi? Penurunan, Pak. Penurunan apa? Harga mata uang. Iya, Nilai mata uang. nilai mata uang. Iya. Inflasi itu sebenarnya penurunan daya tukarnya uang. Gitu ya. Ini masih ada yang belum on cam ya? Saya screenshot dulu. Biasanya yang nggak on cam ini saya lebih senang kalau manggil yang nggak on cam. Wah, langsung on cam semua nih kalau mau di screenshot ya. Saya akan screenshot secara berkala ya. So I know saya kan harus memberikan nilai ini juga, nilai class activity. Ada Beatrix Laura, Violeta, Vincent, Hubert belum on cam. Vincent, Beatrix, Hubert, are you there? Yes, sir. Ya, jadi on cam itu goalnya supaya kita bisa berinteraksi lebih baik aja. I don't really want to see your face actually. Tetapi ketika kita harus ini Beatrix, are you there? John Nicole. Oke, nanti kita tanya dua orang itu aja kalau ini. Kalau ada pertanyaan. Nah, sampai mana tadi saya? Oke ya, jadi mau dikasih 1 juta hari ini atau 1 juta tahun depan? Siapa yang jawab hari ini karena tadi ada inflasi gitu ya. Inflasi itu adalah penurunan daya tukar uang. Apa sih Pak penurunan daya tukar uang itu? Penurunan daya tukar uang itu gini. Kalau dulu 1.000 rupiah bisa membeli 2 kerupuk. Katakanlah 5 tahun lalu bisa beli 2 kerupuk 1.000 rupiah. Saat ini 1.000 rupiah hanya bisa beli 1 kerupuk. Berarti 5 tahun lalu dibandingkan sekarang nilai 1.000 rupiah bertambah atau berkurang? Value-nya, daya tukarnya berkurang atau bertambah? Kurang. Kenapa? Jadi hanya mampu membeli 1 kerupuk. Berkurangnya berapa persen kira-kira? Kalau kita hitung dalam satuan kerupuk, berarti 100, Pak. berkurangnya 100%. dari 2 menjadi 1. Oh, 50%. 50, Pak. Nah, bisa dikatakan bahwa uang itu mengalami inflasi 50% terhadap kerupuk. Gitu ya. Ini masih ada loh yang off cam lagi ya. Vincent? Iya, Pak. On cam? Udah on cam itu, Pak? Enggak, tidak terlihat. Tidak terlihat, hanya ada background-nya aja, Vincent. Kan kamu bisa melihat wajah kamu sendiri kalau di ini kan di Zoom, apakah sudah on atau belum. Oke ya. Nah, kita kembali ke time value of money. Jadi benar uang saat ini 1 juta, kalau kamu diberikan 1 jutanya tahun depan, itu berbeda value-nya. Mana yang lebih kecil kira-kira? 1 juta saat ini apa 1 juta tahun depan? Tahun depan. Tahun depan. Kenapa? Karena harga-harga barang mulai naik gitu ya. Kemudian ada satu hal lagi yang kamu harus ingat.
Kalau kamu mendapatkan 1 jutanya tahun ini, kamu punya kesempatan untuk apa? Untuk mendapatkan bunga misalnya gitu. Kalau 1 jutanya kamu gunakan untuk ditabung. Gitu ya. Kamu punya kesempatan mendapatkan bunga. Nah, itu itu kenapa waktu itu sangat penting ketika kalian menentukan value dari mata uang atau value dari uang. Gitu ya. Nggak bisa membandingkan 1 juta sekarang sama 1 juta tahun depan. Karena banyak hal yang harus kalian pertimbangkan juga. Oke. Nah, hari ini kita akan discuss tentang beberapa hal ini. Ada learning outcome yang 1 sampai 4. Yang pertama, determine the future value of an investment made today. Apa sih future value, nilai masa depan atas atas investasi yang kita lakukan hari ini. Determine the present value of cash to be achieved at the future date. Menentukan nilai hari ini atas cash yang akan kita terima tahun depan. Misalnya begini, misalnya kamu diajakin teman kamu, sini saya saya minta duit kamu invest di saya, ini kata teman kamu ya, kamu invest di saya 1 juta, tahun depan kamu saya kasih 1.050.000. Setelah kamu hitung-hitung, 1.050.000 itu setara dengan 950.000 hari ini. Gitu ya. Perhitungannya bagaimana? Nanti kita pelajari. Nah, kalau begitu, kamu seharusnya invest atau tidak invest? Kamu invest 1 juta, tahun depan dapat 1.050.000. Tidak invest. Kenapa? Karena setelah dihitung mundur, dihitung balik, 1.050.000 itu setara dengan 950.000 hari ini. Present value itu namanya. Present itu artinya sekarang, nilai sekarang. Learning outcome 2. Learning outcome 3 itu find the return on investment. Menentukan return on an investment. Jadi kalau kita melakukan investment itu berapa sih returnnya? Tetapi returnnya dinilai pada value hari ini. Gitu ya. Sama kayak tadi ya contohnya. Kalau returnnya nanti 50.000, kemudian jadi totalnya 1.050.000, padahal saya investasi 1 juta, berarti saya dapat 5% gitu ya. Kita balikin lagi tuh 1 tahun. Kalau di hari ini 1.050.000 itu setara dengan berapa? Oh, setara dengan 950.000. Itu sama aja kita invest 1 juta, kita dapat 950.000. Kita rugi 50.000. Walaupun secara nominal kita mendapatkan nanti next year itu 1.050.000. Kebayang ya? Nah, nomor 4, calculate how long it takes for an investment to reach a desired value. Nah, kadang-kadang kita investasi itu saya mau mencapai value sekian. Berapa lama ya? Nah, itu yang harus kita kita calculate gitu. Oke, ini saya browsing nih. Saya nggak tahu ini tahun berapa. Tapi dugaan saya ini mungkin tahun 80 mungkin 80 sekian. Ini adalah iklan mungkin di koran, iklan Puri Indah, Pusat Wilayah Jakarta Barat. Puri Indah ini di mana ya? Masih di dekat kampus kita nggak ya? Rumahnya Sion, Pak. Jauh, Pak. Hah? Jauh ya? Puri Kembangan. Oke. Nah, kamu lihat harganya itu. Luas tanah 140 meter, luas bangun 96 meter, harganya itu 42.500 sekian. 42.500 sekian. Kalau di klaster saya nih sekarang, luas tanah 140 meter,
luas bangunan segitu, hari ini dugaan saya harganya minimal 2,5 miliar. Ya, luas tanah 140 meter, luas bangunan 96 meter persegi, harganya 42 juta. Kalau di saat ini di klaster saya, dugaan saya itu harganya 2,5 miliar. Can you imagine? Dari 42 juta itu setara, kalau kita mau ambil simpelnya, setara dengan 2,5 miliar sekarang. Atau bahkan rumah itu sekarang nilainya sekarang mungkin sudah sampai dengan 3 miliar. Sampai 3,5 miliar. Nah, itu time value of money salah satunya. Gitu ya, time value of money. Jadi nilai saat dulu sama sekarang itu berbeda. Walaupun ini enggak 100% disebabkan hanya di time value of money itu ada istilahnya discount rate sama interest. Walaupun ini bukan cuma disebabkan hanya karena pertumbuhan interest atau discount rate gitu ya. Tetapi juga ada pertumbuhan yang lain, misalnya kemajuan wilayah. Tetapi setidak-tidaknya saya mau menggambarkan bahwa ada perubahan nilai. Gitu ya. Oke. Nah, pertama kita akan bicara tentang future value. Lihat ini tanda pagar 1, berarti kita bicara tentang future value. Future value itu apa? The amount of an investment is worth after one or more periods. Jumlah investasi worth-nya berapa? Value-nya berapa setelah periode tertentu. Investasi 1 juta, atau nggak perlu dikatakan investasi, misalnya nilai 1 juta saat ini setara dengan berapa di tahun depan, setara dengan berapa di 2 tahun lagi, setara dengan berapa di 3 tahun lagi. Gitu ya. Nah, itulah future value. Berapa value-nya di future, sederhananya gitu. Oke. Nah, sekarang ada beberapa, sebelum kita masuk, ada beberapa terms yang kalian harus ngeh gitu. Ada compounding. Compounding itu the process of accumulating interest on an investment over time to earn more interest. Jadi compounding itu mengumpulkan artinya, menggabungkan. Accumulating, mengakumulasi. Interest itu apa bahasa Indonesianya? Bunga ya. Bunga. Ya, bunga atas suatu investment dari tahun ke tahun. Nah, itu dikumpulkan. Sederhananya gitu ya. Ada interest on interest. Apa artinya interest on interest? Jadi bunganya bergulung terus. Bunganya menghasilkan bunga. Ya, bunga menghasilkan bunga. Bunga atas bunga gitu ya. Jadi kalau kamu dapat tahun pertama kamu nabung 1 juta, setelah 1 tahun kamu dapat bunganya 100 juta. Tahun kedua bunganya itu bukan dari 1 juta, tapi dari 1.100.000 gitu. Artinya bunganya itu pun berbunga, ya. Lalu ada compound interest. Compound interest itu interest earned on both the initial principal and the interest reinvested from prior periods. Ya, jadi yang diterima baik dari bahasa sederhananya apa ya, initial principal itu modal awal dengan bunga yang diinvestasikan kembali from prior periods, dari waktu sebelumnya. Jadi compound gitu ya. Ada simple interest. Simple interest itu earned only on the original principal amount invested. Jadi bunganya itu hanya dihitung dari initial principal atau dari modal awal. Jadi kalau simple interest itu kalau kamu nabung 1 juta, tahun kedua kamu dapat bunga 100.000, tahun ketiga tahun pertama 100.000, tahun kedua 100.000, tahun ketiga 100.000, ya gitu aja terus. Itu namanya simple interest. Gitu. Nah, ini kita mulai masuk ya. Tolong yang kalau ada yang kurang ngerti ditanyakan saat itu juga. Oke, kalau ada yang kurang ngerti ditanyakan saat itu juga.
Ya, supaya jangan terskip, supaya kalian nggak ada yang nggak ngeh gitu. Oke ya. Nah, sekarang suppose you invest, seandainya Anda invest $100. Suppose you invest $100 nih. In a saving account that pays 10%. Apa ini 10%? Bunga. Bunga. Jadi $100 itu uangnya, accounts that pays 10% atau bunga atau interest per year. Ingat ya, kalau di sini kalau dia tidak dijelaskan bunganya per bulan atau per minggu atau per hari, itu artinya per tahun. Jadi defaultnya bunga itu per tahun. Unless ada penjelasan lebih lanjut, bunga per bulan, bunga per hari gitu ya. Nah, oke, balik lagi. Suppose you invest $100 in a saving account that pays 10% interest per year. How much will you have in 1 year? Kalau kita nabung $100, bunga 10%, berapa yang Anda akan terima dalam 1 tahun? Berapa? Ini kan masih simple. Berapa? 110. 110. Good. Dari mana? You will have 110 ya. 110-nya itu dari mana? $100 ini awalnya ya, tabungan awal. Kemudian 10%-nya dihitung dari mana? 10% dikali si 100 gitu ya. Sama dengan 110. Atau 100 dikali 1,1 sama dengan 110. 1,1 itu dapatnya dari mana? 100% tambah 10%. Oke, good. Ini sama dengan 100% tambah 10%. Oke ya. So far paham? Ini ada yang masih bingung? 100% kan 1, 10% 0,1. Sama dengan 1,1 nih, 1,1. You have 110, 110. 110 ini setara dengan prinsipalnya, original prinsipalnya 100, interestnya $10. Nah, untuk ini, we say that 110 itu adalah future value dari 100 yang diinvestasikan dalam 1 tahun dengan interestnya berapa? Nih, 10%. Clear ya? Jadi 110 itu adalah future value-nya. Present value-nya berapa? 100. Good. Interestnya berapa? 10. 10%. Jangan lupa persennya. 10 dengan 10% itu beda. 10 itu sama dengan 1000%. Ya, jadi waktunya berapa? 1 tahun. 1 tahun. 1 year. Oke, ini masih yang latihan-latihan kecil supaya kalian ngeh dulu konsepnya step by step. Nggak bingung ya? Nah, sekarang tambah lagi. Investing for more than one period. Suppose you leave the money in for another year. You leave the money in for another year. How much will you have 2 years from now? Jadi yang tadi 110 itu, yang tadi ini, kok nggak bisa back? Oke. Yang kamu sekarang punya 110 itu kamu biarin aja di bank. Tahun kedua kamu dapat berapa? Gimana cara ngitungnya? 120 ya. 120? 121. 121? Ayo. Siapa yang 121. 121? Kenapa 121? $110 dikali 10% lagi.
dikali 10% itu cuma $110 dikali 10% itu $11. 11 terus ditambahin. Oke ya, jangan lupa ditambahin modal awalnya. Ya, jadi $11 itu hanya bunganya tadi. Oke, good, very good. Jadi bukan 120 ya. Nah, kalau 120 tadi berdasarkan definisi yang sebelum-sebelumnya kita pelajari, berarti dia pakai apa? Kalau 120 hasilnya, berarti dia pakai simple interest. Jadi bunganya nggak berbunga lagi. Kalau bunganya nggak berbunga lagi, dia hanya menghitung berdasarkan tabungannya saja, initial investment aja gitu. Nah, tapi ini kan bunganya ikut berbunga gitu. So you will have tadi tahun keduanya itu kan 110 sekarang. Jadi bunga modal awalnya sudah 110. Ditambah ini menghitung apa nih? Berapa bunga yang diterima kan? 110 dikali 10%. Ini sama dengan 110 ditambah 110 kali 10% tambah 11 sama dengan 121. Oke ya. 1,1 dapat dari mana? Sama kayak tadi. 100% ditambah 10%. Oke. Nah, ini coba saya mau membuat kalian familiar dulu dengan ini ya. Kalau saya katakan, oh kamu beli baju, tahun depan baju yang kamu beli sekarang akan naik harganya 35%. Berarti baju sekarang, untuk mengetahui harga tahun depan, baju sekarang dikali berapa? 1,35. 1,35. Very good. Atau, oh tahun depan bajunya harganya akan kurang 15%. Berarti harga sekarang dikali 0,85. 0,85. Very good. Ya. Nah, itu juga cara kalian supaya mudah menghitung diskon itu jangan dihitung dulu 100% baru dikurangi diskonnya. Ini banyak yang menghitungnya begitu pasti. Harga baju 150, diskonnya 30 diskonnya 30%. Berapakah harga bajunya? Pasti banyak menghitung 150 dikurangi 35 kali 150 gitu ya, 2 kali kerja. Lebih baik langsung 150 dikali 0,65 gitu. Harga baju 100.000, diskon 20%. Menghitungnya jangan 100.000 dikurangi 20.000 dikurangi 20% kali 100%, jangan. Tapi 100.000 dikali 0,8 kan harga bajunya. Ya, nggak apa-apa. Jadi kita masukinin dulu ya supaya kamu familiar. Kamu punya baju harga 100.000. Ya. Diskonnya 20%. Berapa harga bajunya? Cara ngitungnya gimana? Yang lazim kan ini sama dengan 100.000, Pak, dikurangi 100.000 dikali 20%. Begitu kan? Nah, cara mudahnya supaya nggak 2 kali kerja gimana? Sama dengan 100.000 dikali 1 min 0,2 gitu kan. Langsung aja berarti 100.000 dikali 0,8 gitu. 80.000. Gitu ya. Karena ini kalau kita masukin ke aljabar dia menjadi 1 min 0,2 gitu. 1 kali 0,2. Clear ya? Nah, familiar dulu dengan ini supaya kamu nggak perlu menghafal rumus nanti. Saya mau kamu nggak menghafal rumusnya, tapi tahu asal usulnya hingga rumusnya nanti bisa keluar sendiri gitu. Nah, ini second year berarti ya. Tadi ya,
Yang tahun keduanya itu 121 datangnya dari mana? 110 dikali 1,1. Clear ya? Nah, sekarang saya tanya, 110 ini datangnya dari mana? Ingat tadi tahun pertama, 110 itu datangnya 100 dikali 1,1. Ingat ya? Ini dia. Ini dituangkan ke sini. Ada yang bingung? Kalau bingung tanya ya, jangan dibiarkan ini ya bingung ya, supaya kalian nggak ketinggalan. Saya ulangin lagi nih, lebih baik saya lambat-lambat, lebih baik yang sudah ngerti agak menunggu daripada yang belum ngerti jadi tetap nggak ngerti terus. 121 dapatnya dari mana? 121 itu di tahun kedua itu kan dihitungnya dari 110 kan? Dikali 1,1. 1,1 ini adalah 100% ditambah 10% tadi ya. Nah, 110 ini itu dapatnya dari mana? Dapatnya 100 ini tahun pertama. 100 dolar dikali 1,1 setara dengan 110. Atau dengan kata lain 100 dikali 1,1 dikali 1,1 sama aja kan? Atau dengan kata lain 100 dikali 1,1 kuadrat sama dengan 100 kali 1,21. 1,21 ini sama dengan 1,1 kuadrat. Gitu ya. Nah, ini second year. Third year gimana? Kira-kira. Tambah 1,1 di perkaliannya. Ditambah dikali 1,1 Dikali atau 1,1. dengan kata lain 121 dikali 1,1 karena 121 ini dari tahun keberapa? Hasil dari tahun kedua kan? 110 ini hasil dari tahun Pertama. tahun pertama, ini tahun kedua. Atau dengan kata lain, kalau saya ubah dalam bentuk ini, dia menjadi apa? 100 dolar dikali 1,1 pangkat 3. 1,1 pangkat 3. Ini apa nih? Year. Year. Ini apa? Interest. Oh, Interest on interest ya, apa? bunganya. Iya, bunga. Tapi ini 1 plus. Gitu ya, jangan lupa plus 1 plusnya. Interestnya itu cuma ini, R. R itu interest ya. Jadi kan 10% itu 1,1 dapat 1 ditambah 10% gitu. Ini apa nih? Modal. Modal. Good. Atau present value. Nah, udah dapat kita rumusnya. Nah, ini ya. Yang tadi. 121 kali 1,1. 121 ini dapat dari mana? Dapatnya dari 110 kali 1,1. 110 ini dapatnya dari mana? Dapatnya 100 kali 1,1. Nah, ini dia turun ke sini ya. Ini turun ke sini. Gitu. Nah, ini dari sini. Clear ya, sama dengan 100 dolar dikali 1,1 pangkat 3 atau 100 dolar kali 1,1 kali 1,1 kali 1,1. Jadi formulanya apa kira-kira? Rumusnya apa?
Kayaknya yang itu deh Pak, yang sebelum terakhir. Jadi $100 dikali 1,1. Nah, N gitu. Atau biasa keterangannya itu kayak berapa year-nya. Nah, Oke, nah ya, kalau gitu. ya itu saya paham maksud kamu. Tetapi coba kalau kamu disuruh membuat formulanya, membuat rumus, kira-kira rumus yang kamu bikin gimana? Modal Modal kali kali dalam kurung heeh, 1 heeh, plus bunga bunga pangkat pangkat N N. N ini adalah tahun. tahun. Kita lihat ya, benar nggak nih kita rumusnya? Betul. Future value sama dengan present value itu apa? Modal. Dikali 1 ditambah R itu apa? Bunga pangkat N. N itu apa tadi? Tahun. Nah, sekarang udah ingat kan rumusnya ya? Nanti kalau kamu membuat rumus ini apa? Rumus itu hadir dari bukan rumus dulu baru ngitung, tetapi dibalik ngitung dulu baru keluar rumus, kamu akan ingat seterusnya sampai menjelang ajal menjemput. Ya, jadi kamu percaya sama saya, nanti malam coba kamu ingat-ingat lagi. Kalau diminta ingat rumusnya gimana? Nggak ingat. Tapi kalau disuruh membuat bisa pasti. Oh iya, kan dia bunga tahun pertama begini, tahun kedua begini, oke rumusnya ini. Gitu ya. Nih, ingat ini yang tadi nih. Ini sumbernya dari sini nih. Saya copy dari slide sebelumnya. Ada pertanyaan so far? Ayo, ada yang masih bingung? Better ditanya ya, supaya supaya kalian nggak bingung. Karena kalau bingung, beberapa materi ke depan itu basisnya ini, future value dan present value. Clear ya? Oke, nah sekarang kita mau implementasinya seperti apa. Karena useless kalian menggunakan rumus-rumus, memahami rumus, kalau nggak bisa mengimplementasikan. Ya, jadi ini, rumusnya ini. Ada yang menyebut PV, present value itu misalnya menjadi initial investment, I. Ada yang menjadi capital, initial capital, ada. Yaitu tinggal apa istilahnya saja. Ya, R ini interest. Ada juga yang bikin I gitu. Ya, ini future value biasanya sama FV. Nah, future value, FV future value, PV itu present value, R itu period atau waktu. Biasanya apa? Oh, sorry. Iya, R itu period interest rate, sorry, saya salah. R itu adalah interest rate dalam waktu tertentu. Biasanya dalam tahunan dan biasanya ditulis dalam desimal. Ya, kalau 10% R-nya berapa? 0,1. Nah, nanti ada yang dipecah karena misalnya R-nya itu tahunan, tetapi kita menghitungnya bulanan. Bagaimana caranya? Itu di next meeting. Nah, T itu apa? T itu adalah waktu. Clear ya? Nah, ini sebentar. Kalau finance ini sebenarnya lebih enak pakai ini ya, papan tulis ya. Ini disebut future value interest factor. Inilah yang disebut interest factor. Gitu ya. Kalau dia bunganya 20%,
dalam 9 tahun interest factor-nya kira-kira berapa? 20% 9 tahun. Interest factor-nya berapa? Future value interest factor-nya kira-kira berapa? 1,2. 1,2. Terus? Pangkat 9. Pangkat 9. Nah, itu tinggal pakai kalkulator. Ya. Kalau dia di Excel, cara menghitung begini sama dengan 1,2 1,2 pangkat 9. Gitu ya. Di Excel ya. Kalau di Excel misalnya akar 3 akar 5 berapa? Gimana caranya? Sama dengan 3 pangkat 1/5. 1/5 itu berapa? 0,2. Ini kalau di Excel begini modelnya. Ya. Oke. Nah, ini future value dari $100. Future value dari $100. Kita lihat ya. Awalnya $100. Kalau dia simple interest tadi apa? Bunganya nggak berbunga. Bunganya nggak berbunga. Hanya dihitung dari modal awal saja terus. Simple interest $10, $10, $10, $10. Dia 5 tahun dia dapatnya $50. Kalau compound interest, satu 2,1 interestnya ya 3,3 ya ini interest pangkatnya nih 4,64 gitu. Oke. Ini compound interestnya saja. Total earn-nya berapa? $61. Ya, total earn-nya $61. Sedangkan yang di sini yang diterima $50. Mana lebih untung? Ya bunga berbunga. Ya $61 dikurangi kok persen. $61 dikurangin 61,05 dikurangin 50. Ya berarti berapa tuh? 10,95. Selisihnya aja hampir $11. Dalam 5 tahun selisihnya hampir $11. Hampir 11% sendiri selisihnya antara simple interest dengan compound interest. Nah, kalau dia simple interest dia yang kuning ini nih. Kalau dia ditarik garis, mana yang garis linier? Yang simple interest atau compound interest? Anyone? Simple. Good. Simple interest itu linear. Karena dia penambahannya itu setiap tahun sama. Kalau compound interest dia garisnya apa? Kira-kira. Bentuknya gimana? Dia bakal begini ya. Eksponensial. Eksponensial ya istilahnya ya. Ini kan pelajaran SMA ya. Nah, ini contohnya. Ini future value untuk $1 pada apa? Pada different periods and rates. Pada waktu yang berbeda-beda dengan rate yang berbeda-beda. Gitu. Interestnya 5%. Tahun pertama dia jadi segini, tahun kedua dia segini, segini, dan seterusnya. Kalau dia interestnya 10%, dia akan begini. Nah, kita lihat. Kalau 20% dia seperti ini. Kita lihat garisnya. Kalau 0% flat. 5% ini nggak flat ya, ini pasti melengkung dia. Kalau dia bukan simple rate itu pasti dia melengkung. Dugaan kalian semakin tinggi rate-nya, interest rate-nya semakin melengkung apa semakin tidak melengkung?
semakin melengkung. Kenapa? Karena naiknya tinggi. Naiknya tinggi karena kenaikan itu berdasarkan kenaikan sebelumnya, gitu ya. Jadi bisa jadi saya belum hitung nih. Kalau misalnya 60% dan bukan simple rate bisa jadi dia begini. Nah, gitu. Hampir-hampir tegak gitu. Ya, jadi itulah kenapa akan sangat berbeda hasilnya antara simple rate dan yang simple rate dan compounded rate atau compounded interest. Nah, sekarang kita masuk ke compound interest ya. Ini latihan-latihannya banyak nih. You have located an investment pays 12% per year. Apa ini 12%? 12% per year? Apa ini? Bunga Bunganya. apa logonya? R. R. That rate sound good to you. So you invest $400. Apa ini? Modal awal. PV. Ya, present value. How much will you have in 3 years? 3 years-nya apa? Time. Bukan N. T. T. Ya. How much will you have in 7 years? 7 years. Ini apa? Future value. T juga ya. Ya, ini T pertanyaan pertama, ini T pertanyaan kedua. Based on our discussion, we can calculate the future value factor for 12% and 3 years as follow adalah gimana cara nyarinya? Yang dia hitung pertama ini apa? Future value factor. Artinya apa? 1 plus R pangkat T sama dengan 1 plus R-nya berapa? 0,12. 0,12 pangkat T-nya berapa? Ini kan yang 3 years ya. Berarti pangkat 3. Sama dengan ini sih 1,4049. Nah, inilah yang disebut factor, future value factor. Kalau future value factor-nya sudah ketemu, bagaimana mencari future value? Kali present value. Ya, present value dikali future value factor ya. Sama dengan present value tadi berapa? 400 dikali 1,4049. Sama dengan segini. Setelah 7 years, ya, tinggal 400 dikali 1 plus R-nya berapa? 0,12 pangkat 7 sama dengan segini. 884,27. Clear ya? Kalau ada yang bingung nanya ya, anytime kamu tanya ya, jangan ragu-ragu. Ini contoh lagi. Tahun 1962, Minuit bought all Manhattan Island. Jadi satu Manhattan Island itu dibeli seharga $24. This sound cheap ya. Ini terlihatnya murah nih. Tapi ingat loh, dia belinya $24 tahun 1626. Ya. This sound cheap. Ini terdengarnya murah. But the Indians may have gotten the better end of the deal. Kemudian to see why suppose the Indians had sold the goods and invested at $24 at 10%, how much would it be worth today? Gitu ya. Ini kan 1962 ke tahun saat ini itu saat bukunya diterbitkan ya. Ini saya ambil dari buku. Let's say ada 391 tahun. Ya. Misalnya diasumsikan interest rate-nya itu adalah 10%.
Dia $24 dulu bayarnya. Kira-kira $24 itu zaman dulu, kalau sekarang value-nya bagaimana cara menghitungnya? Setara dengan berapakah $24 zaman dulu? Cara ngitungnya? Kalau kita nanya, zaman dulu itu $24. Sekarang itu berapa? Yang menjadi future value itu sekarang atau yang $24? Sekarang. Ya, jangan salah ya. Jangan kebalik ya. Walaupun itu yang ditanya at present, sekarang, tapi dalam konteks ini dia menjadi future value-nya si $24. Modal awalnya berapa? Atau present value-nya berapa? $24. Nah, sekarang $24 391 tahun yang lalu itu setara dengan berapakah sekarang? Cara ngitungnya? Berarti yang kita cari tahu itu future value atau present value? Future value. Future value apa rumusnya? Hah? PV dikali 1 plus R. R-nya berapa di situ? 10% ya, 0,1 pangkat T. T-nya berapa? 391. PV-nya berapa nih? 24 ya. 24. Sama dengan 20. Nah, ini setelah ya. Setelah dihitung ini segini hasilnya. Ini baru faktornya saja. 1 plus 0,1 pangkat 391 itu sama dengan segini nih. Ada berapa nolnya? 1, 2, 3, 4. Ini dibulatkan ya. 12 berarti 1000 ini juta, ini miliar dolar, ini triliun dolar, ini berarti kuadriliun. Berarti dia setara dengan 15,295 kuadriliun dolar. Nggak tahu lagi itu berapa saya. Kalau dirupiahin udah saya nggak tahu satuannya apa lagi. Artinya mahal banget gitu. Gitu ya. Jadi walaupun dulu itu harganya $24, kita harus jangan sense-nya murah banget ya, nggak bisa gitu. Setelah kita hitung, ternyata mahal banget gitu. Ya, dia bilang ini a lot of money. Ini baru ininya doang loh, future value factor-nya loh. Masih dikali berapa lagi? Ini dikali Modal awalnya 24. 24. Sama dengan berapa? 367 kuadriliun dolar. Berapa tuh duit segitu? Nah, ini dia membuat ini ya, membuat visualisasi lah gitu ya, atau membuat perbandingan. Well, 367 kuadriliun dolar itu is a lot of money. Jelas itu. Berapa sih itu? If you had it, kalau kamu memilikinya, you could buy United States. Kamu bisa membeli seluruh United States. Kemudian with money left over, uang yang tersisa, kamu juga bisa beli Kanada, beli Meksiko, dan seluruh dunia. Jadi memang besar banget. Tapi ini kan hanya simulasi. 10% itu kan nggak mungkin diasumsikan 10% per tahun. Ya, this example is something of an exaggeration, membesar-besarkan. Of course, di tahun 1962, it would not have been easy to locate an investment that would pay 10%. Nggak mungkin ada investment yang dengan mudahnya dapat 10% setiap tahun tanpa pernah gagal selama 391 tahun. Nggak mungkin. Gitu ya. Nah, by the way, orang sering bilang, R-nya berapa? 10%. Biasanya
ini itu dapatnya dari mana? Bagaimana menentukan ini? Atau tidaknya acuannya apa? Anyone? Acuannya apa? Biasanya acuannya bunga bank. Ya, bunga bank interest itu suku bunga itu berapa? 10%. Ada juga yang mengatakan R itu berapa? R itu adalah misalnya BI rate atau suku bunga BI ditambah inflasi berjalan. Ya, misalnya sekarang suku bunga BI itu misalnya 6%. Inflasi itu berapa? Tambah 4%. Gitu, sama dengan 10%. Ada yang menghitungnya untuk menentukan interest rate itu bagaimana? Diambil misalnya 5 bank acuan atau 10 bank acuan, rata-rata suku bunga pinjaman berapa? Oh, misalnya sekarang suku bunga pinjaman itu antara 9 sampai 12%. Ya, kalau gitu rata-ratanya ada misalnya di 11%. Gitu. Misalnya ya. Itu yang dilakukan sekarang untuk tujuan apa? Untuk tujuan menghitung investment. Gitu. Nah, apa gunanya lagi? Misalnya untuk dividen. The Tico Corporation membayar $5 per share. You believe the dividend dividen will be increase 4% per tahun. Ya. How big will the dividend be in 8 years? Kalau 8 tahun berapa gitu. 4% ini apa? Apa? Ini istilahnya jadi lain. Kalau tadi dia interest rate, nah ini dia sekarang itu increase pertumbuhan 4%, tapi kan konsepnya tetap sama ini. Jadi 4% ini apa? Masih bunga gitu kan. Iya, bunga. Karena bunga itu menggambarkan pertumbuhan gitu ya. 5% ini apa? Modal awal. Modal awal atau present value. Nah, setelah 8 tahun apa? 8 years itu apa? Kayaknya. T. Jadi future value-nya bagaimana? Ya sama saja. 5 dikali 1 plus 0,04 pangkat 8 sama dengan $6,84. Gitu ya. Jadi pertumbuhannya berapa? Pertumbuhannya $1,84 karena awalnya $5. Ini hanya contoh-contoh aja. Suppose you had a relative, ada saudara yang mendeposit $100 pada 55% interest 200 tahun yang lalu. Ya, jadi ini contoh-contoh aja ya. Ternyata ada leluhur kamu yang bilang, saya memberikan $100 200 tahun lalu ya, yang akan boleh dicairkan pada, kalau 200 tahun lalu itu kira-kira 7 turunan ya. 7 turunan. Kalau average satu generasi itu 30 tahun, jadi 7 turunan gitu ya. Misalnya ada surat wasiat dari leluhur kamu, 200 tahun lalu bilang, saya memberikan $100 di bank. Nah, ini sertifikatnya, sertifikat tabungannya hanya diberikan kepada generasi ke-7 yang ditentukan berdasarkan anak pertama dari setiap generasi gitu. Itu misalnya. Dan itu jatuh ke kamu. Dulu $100. Kira-kira berapa itu sekarang? Gimana cara ngitungnya? Kalau dia hanya pakai simple interest, $100 ditambah $200 dikali 100, ya. 200 ini apa nih? Tahun kali 100 ini apa? Modal awal 0,55 itu interest sama dengan 1.200. Ini kalau pakai simple. Simple artinya bunganya enggak berbunga.
Nah, sekarang kita hitung yang pakai bunga berbunga. Sama dengan 100 dikali 1 plus 0,05 pangkat 200. Hasilnya segini. Gitu, bayangin tuh. Jadi kamu dapat 4 juta dolar, 4,471 juta dolar. Bandingin kalau dia pakai simple interest, kamu hanya dapat 1.200. Nah, berharap aja ada leluhur kamu yang memberikan 100 dolar, siapa tahu. Nah, compounding result itu apa? Berapa perbedaannya? Perbedaannya segini. Dapat dari mana ini? 4471 ini dikurangin 1.200 sama dengan ini. Clear ya? Kalau ada yang nggak tahu, Itu 0,005 dapat dari mana ya tadi? 0,005. ini 5%. Oh, 5%. Nah, kan itu interestnya. Ya, 5,5% itu kan 0,005 kan? Kalau 50%, ini 0,055. 50% 0,5. Clear? Oke, Pak. Thank you. Oke. Nah, tadi kita bicara future value, sekarang kita bicara present value. Sebenarnya sama-sama aja gitu, tinggal rumusnya aja dibalik gitu. Nah, sebelum sini saya di sini aja deh kita coret-coret. Tadi apa rumusnya? Future value sama dengan Present value. present value kali 1 plus R R. pangkat T. T. Nah, kalau cari present value gimana? Dibagi. Gimana, apa yang dibagi? Coba PV sama dengan Future value. future Future value. value Dibagi dibagi sama 1 plus R pangkat T. Ya, ini ya. Sebenarnya kita mau bahas ini. Enggak, kamu di skip pun sebenarnya nggak apa-apa ini. Oke ya. Suppose you need $400. You need $400 to buy textbook next year. Berarti ini apa nih? Kamu butuh membeli textbook tahun depan $400. Berarti ini apa? Future value. Future value. You can earn 7% on your money. 7%. R. R. How much do you have to put today? Yang ditanya apa? PV. Present Apa? value. PV. present value. Ini yang ditanya. PV. Nah, baru kalau rumusnya tadi FV sama dengan PV 1 plus R pangkat T. PV-nya tadi udah ketahuan ya. FV-nya berapa? 400. PV ditanya 1 plus 0,07 pangkat T-nya berapa? Next year. 1. 1. Nah, jadi PV-nya sama dengan 400 dibagi 1,07 sama dengan ini 37. Jadi kalau kamu mau tahun depan kamu mau punya $400 dengan suku bunga 7%, kamu harus nabung $373,83. Gitu ya. Nah, ini present value, rumusnya. Tinggal dibolak-balik aja. Ini sama kayak tadi. Ya, suppose you need $1.000 in 2 years, ini berarti $1.000 in 2 years berarti ini future value. 2 years ini apa? T. 7% itu apa? R. How much do you have to invest to make sure you have $1.000 atau future value-nya $1.000? Yang ditanya apa? Present value. Okay. How much do you have to invest? Artinya sekarang kamu harus investasi berapa? Ini semua ya. Present value-nya ditanya. Sama aja kayak tadi rumusnya. FV sama dengan PV
1 plus R pangkat T. Kalau pakai sini 1000 sama dengan PV-nya ditanya 1 plus R-nya 0,07 pangkat T-nya 2 tahun. Mana T? Ini 2 years, ini lupa deh. Oh ya, ini T ya, pangkat 2. Ini bisa ya diolah ya, 1000 sama dengan PV kali 1,07 kuadrat. Sama PV sama dengan 1000 dibagi 1,07 kuadrat. Sama dengan, nah ini. Oke, sekarang kita lihat rumusnya. Tadi kita sudah tentukan PV, kita ulang lagi ya, future value sama dengan PV dikali 1 plus R pangkat T. PV sama dengan, ini ke sini kan? Ini kan jadinya kan? Future value bagi 1 plus R pangkat T. Gitu ya. Atau ini kita ganti ke format ini. Future value ya dikali 1 per 1 plus R pangkat T. Sama aja nggak ini? Ini dengan ini sama nggak? Sama. Sama. Ya. Artinya rumusnya adalah ini atau ini sama aja. Udah, kalau udah begini, ya semua udah gampang. Dan kalian pasti sudah ingat. Ya mengikuti dengan baik pasti sudah ingat. Nah, sekarang present value untuk saving. Ini contoh-contohnya aja tinggal. You would like to buy a new automotive. Mau beli mobil. You have 500, kamu memiliki $50.000. But the car harganya 68.000 gitu ya. If you can earn 9%, how much do you have to invest today to buy the car in 2 years? Yang dicari apa? Kamu hanya punya 50.000 tapi harganya segini. Dengan asumsi harganya tetap sama, saya harus invest berapa yang harus saya simpan ya untuk mencapai 68.000 di tahun kedua gitu. 9% ini apa? R. 6.800 ini apa? Future value. Future value. Ini apa? 5.000, 50.000? Hah? Ini apa? PV ya. Ini jebakan. Ya, harus hati-hati bacanya kan. You would like to buy a new mobile. Ya, automobile. Kamu mau membeli mobil. Kamu memiliki $50.000 gitu ya. Tetapi harga mobil itu 68.500. Kalau kamu bisa mendapatkan 9% per tahun, berapa banyak yang harus diinvest hari ini untuk membeli mobil tersebut di dalam 2 tahun. Nah, jadi ini apa nih? Ini bukan apa-apa, ini dia cuma bilangin dia punya 50.000. Tapi kan nggak 50.000-50.000-nya yang diinvest. Dia justru mau cari tahu dari 50.000 ini berapa yang diinvest. Jadi yang kita cari tahu apa? Present value. Tadi apa rumusnya present value? Future value per 1 plus R-nya berapa? 0,09. T-nya berapa? 2. 2. Future value-nya berapa? 68.500. Sama dengan, dihitung-hitung hasilnya ini. 57.655. Jadi kesimpulannya apa? Dia punya segini nih, dia harus nabung segini. Kalau kamu jadi temennya, apa yang kamu rekomendasikan?
beli mobil lain, Pak. Beli mobil lain, good. Apalagi rekomendasinya? Nabung lebih lama. Nabung lebih lama. Nabung lebih lamanya berapa ya? Bisa kita cari tahu. Kalau 3 tahun berapa, kalau 4 tahun berapa gitu ya. Good. Nggak ya? Nah, ini present value. Ya. Dia kalau ini menurun dia justru ya. Dia setara, misalnya gini, present value of $1 pada beberapa different period, beberapa waktu dan interest rate gitu ya. Kalau dia 5%, satu periode dia turun terus kan, 0,9, semakin lama semakin kecil. Ini faktornya ya, present value faktornya ya. Ini makin kecil, makin kecil, makin kecil. Kamu lihat ini, kalau 15% ininya mengecilnya lebih ekstrim. Kalau 20% lebih ekstrim lagi. Hingga dia begini nih. Ini present value factor-nya itu melengkung, bisa jadi ini begini. Nah, gitu. Kalau dia misalnya, let's say ini 30% R-nya. Gitu ya. Nah, kenapa pengusaha, kalau saya mau relate ke bisnis, kenapa pengusaha itu mau interest rate yang rendah? Kenapa? Anyone? Karena interest rate yang rendah itu resikonya lebih rendah. Kalau dia ini lengkungannya besar, resikonya besar juga karena perubahan yang terjadi itu bisa banyak sekali. Gitu. Ya, dan dari 20% ini bisa naik turunnya itu panjang. Ya, bisa ketidakpastiannya itu bisa luas sekali. Makanya pengusaha itu kalau bisa inflasinya itu misalnya ditahan di 3%, di 2%, supaya apa? Supaya suku bunganya rendah. Ya, kalian sudah belajar makroekonomi belum? Belum, Pak. Belum. Tapi Belum, sudah Pak. belajar ini kan sama saya kan, History of Global Economic Thought ya. Ya, suku bunga itu dinaik turunkan tujuannya untuk apa? Mengatur jumlah uang beredar. Mengatur jumlah uang beredar. Tujuannya untuk apa? Mengatur jumlah uang beredar. Mencegah inflasi. Menstabilkan inflasi. Inflasi itu bagus, tetapi jangan tinggi-tinggi. Misalnya inflasi 1-2% itu inflasi yang sehat. Negara-negara maju biasanya inflasinya 1-2%. Indonesia itu sempat inflasinya 8-10%. Sekarang sudah ditekan dengan sangat baik, kita akan ada di 3 dan 5%. Jepang itu bahkan inflasinya sekarang ada 1%, kadang-kadang dia 0, sekian persen atau deflasi gitu ya. Kalau deflasi juga nggak bagus, secara psikologis nggak bagus. Kenapa? Kok harganya turun terus ya gitu. Saya jualan sepatu kok harganya turun terus ya. Jadi itu nggak bagus juga untuk bisnis. Jadi bagusnya itu harganya naik tapi nggak tinggi-tinggi. Gitu ya. Nah, untuk merespon itu bunganya dinaik turunin. Jadi kalau inflasinya tinggi, suku bunga bank dinaikin atau diturunin? Saya agak menyimpang sedikit, nggak apa-apa. Ini ke macroeconomics. Microeconomics. Kalau inflasinya tinggi, suku bunga bank suku BI rate, Bank Indonesia rate-nya dinaikin atau diturunin? Atau suku bunga pinjaman atau tabungan dinaikin atau diturunin? Anyone? Diturunin. Inflasi naik tinggi, suku bunganya Turunin biar orang-orang nabung. Kamu lebih senang nabung di bunga tinggi atau bunga rendah? Bunga tinggi. Bunga tinggi. Berarti suku bunga Naikin. dinaikin supaya orang nabung. Kalau orang nabung, duit beredar berkurang. Kalau duit beredar berkurang, value dari duit jadi bertambah gitu. Makanya inflasinya turun.
Karena value dari uang meningkat, inflasi turun. Setara dengan inflasi turun. Gitu ya. Nah, tapi karena ini bukan mata kuliah makroekonomik, saya nggak mau menjelaskan lebih lanjut ya. Nanti saja. Nah, ini juga ada penipuan ini, penipuan marketing. Misalnya, ayo datang ke acara saya gitu ya. Anda akan diberikan sertifikat nih. Sertifikat $100. Setiap yang datang akan menerima $100, tetapi baru bisa dicairkan 25 tahun lagi gitu. Nah, kayaknya menarik ya. 25 tahun lagi baru bisa dicairkan. Berapa $100 itu sebenarnya value-nya saat ini? Gimana cara ngitungnya? Yang kita cari tahu apa? Kan $100 ini present value atau future value? Future. $100 ini future value. 25 tahun ini apa? Waktunya. T. 10% ini ke R. Yang kita cari tahu apa? Present value sama dengan future value 100 dibagi 1 plus 0,1 pangkat 25. Sama dengan setelah dihitung segini. 0,0923. Jadi setara dengan berapa itu? $9. Ya. Ini ingat loh, ini masih faktornya ya. Ini masih present value factor. Begitu ketika dikali $100 dia menjadi $9,23. Jadi sebenarnya dia itu memberikan $9,23, enggak $100. Ya oke lah ya, $9,2 itu kalau di Amerika masih bisa makan sederhana 2 kali. Nah, itu trik-trik, banyak sekali yang melakukan trik ini. Trik ini dalam konotasi positif ya, bukan penipuan. Kamu ingat nggak, bank misalnya gini, bank menabung bayar di depan gitu ya, bayar di depan semuanya, di belakang nanti misalnya gini, kalau kamu menabung 100 juta dan ditahan selama 10 tahun, gitu, kamu akan mendapatkan asuransi gratis senilai polisnya sekian, plafonnya sekian. Sebenarnya asuransinya itu dapatnya dari mana? 100 tahun 100 jutanya kamu itu di future value kan. Karena dia minta di depan 100 juta di depan itu setara dengan selama 10 tahun itu berapa dia dapat. Nanti selisihnya itulah yang menjadi biaya dia untuk mengasuransikan kamu gitu. Nah, itu cara-caranya gitu. Jadi dipakai di marketing padahal hitungannya juga kurang lebih ya mirip-mirip seharusnya. Jadi 100 kamu itu ya mungkin nggak rugi-rugi banget, tetapi yang nggak untung-untung banget juga. Kalau punya mengikuti program gitu, misalnya 100 juta harus diendapkan di bank selama 10 tahun, nanti di tahun ke-10 kamu bisa mendapatkan 110 juta gitu. Tetapi kamu dapat asuransi. Nah, gitu biasanya begitu. Sebenarnya itu adalah selisihnya itu, selisih the future value-nya itu jadi biaya asuransi kamu gitu. Ya. Nah, ada evaluating investment, mengevaluasi investasi. To give you an idea of how we will be using present and future value, consider the following simple investment. Your company propose to buy an assets, mau membeli aset $335. This investment is very safe, sangat aman. You would sell off the asset in 3 years, $400. 3 years apa? $400 apa?
Future value. Future value. 335 apa? Present value. Present value. Yang ditanya apa sih? You know you could invest 335 at elsewhere itu 10%. Apa ini 10%? Kamu bisa invest di tempat lain 10%. Ini disebut opportunity cost. Biasanya opportunity cost itulah yang menjadi patokan dari rate, ya, interest rate. Opportunity cost. Jadi kenapa dia menggunakan, dia tidak istilah, dia mengganti ya bukan bank gitu ya, tetapi dia bisa investasi di tempat lain secara aman, atau dia bilang very little risk, atau disebut juga risk free gitu ya. 10% itu menggambarkan R, interest rate. Gitu ya. What do you think of the proposed investment? This is not a good investment. Why not? Because you can invest 335 elsewhere at 10%. If you do, after 3 years, it will grow to. Nah, kita membandingkan. Kalau dia invest di tempat lain 10%, berarti future value-nya berapa? 335 dikali 1 plus R-nya berapa tadi? 0,1 pangkat 3 sama dengan nih 445,89. Sedangkan ada yang nawarin dia segini nih. Bukan ada yang nawarin dia. Pilihan lain kan gini. Dia bisa investasi di satu tempat yang sangat resikonya sangat rendah juga. Dia future value-nya 445,89. Ada juga investasi ini, katakanlah ini investasi B. Ada juga dia lagi mikir investasi A. Investasi A itu apa? This investment is very safe. You would sell off the asset in 3 years sama 3 tahun $400. Gitu ya. $400 dengan 10% juga. Dia nggak sebutin berapa. Tetapi dia tahu bahwa dengan 3 tahun dia akan mendapatkan setelah 3 tahun $400. Asetnya bisa dijual $400. Kalau kamu jadi dia, kamu pilih yang mana? Apakah kamu ambil nih yang kesempatan ini? Investasi 3 tahun dapat $400. Diambil nggak? Anyone? Bingung ya? Iya Pak, bingung. Oke, gini. Supaya saya hapus deh. Pelan-pelan ya. Sebenarnya dia mau cerita ini sebenarnya. Nah, kita mulai dari nol lagi ya, kayak Pertamina ya. Gini, kamu dengerin cerita saya aja ya, saya resume dari ini. Jadi ada seseorang gitu ya, atau kamu mau berinvestasi. Investasi A dengan berinvestasi $335 gitu ya. Ini investasi yang sangat aman. Dalam 3 tahun kamu akan mendapatkan $400. Jadi kamu beli aset A gitu, dalam 3 tahun dipastikan gitu ya, kamu bisa menjual kembali dengan harga $400. Pertanyaannya, kamu mau lakukan nggak gitu? Ini aman loh, terjamin aset. Nah, tetapi bagaimana menentukannya? Saya ambil nggak ya ini investasinya? Bagaimana cara menentukannya? Kamu bandingkan dengan investasi lain. Makanya ini ada yang kedua. You know, you could invest. Kamu tahu bahwa kamu bisa menginvestasi $335 yang tadi pada yang lain. Yang misalnya yang ini itu adalah investasi A, kamu bisa juga pilihan lainnya investasi di B.
Di mana di B itu dia dapat bunga 10% per tahun. Ini sama-sama aman juga gitu, risk free gitu. Nah, pertanyaannya, kamu pilih A atau B? Bagaimana mengetahuinya? Kita bandingkan A atau B. Apa yang dibandingkan? Future value. Future value dari keduanya. Gitu ya. Yang A future value-nya berapa? 400. 400. Yang B future value-nya berapa? 445. 5. Iya, dapat dari mana 445? 335 dikali 1 plus R-nya tadi 0,1 pangkat 3 sama dengan, ini hitungannya semua, 445,89. Nah, sekarang sudah tahu nih. Future value A itu 400, future value-nya B 445. Kamu pilih yang mana? B. Yang B. Gitu. Gitu ya, itu fungsinya salah satunya. Ada yang bingung? Lebih untung berapa? B itu lebih menguntungkan berapa? Lebih menguntungkan $45,85 future value. Ada yang masih bingung? Gak ada ya, kita lanjut. Kalau nggak ada. Kalau ada yang bingung, ditanya lagi ya. Kalau bingung, jangan biarkan slide-nya berpindah, tapi kamu masih bingung. Nah, kita sudah bicara present value, future value, kita udah bicara present value, sekarang kita bicara discount rate. Rumusnya gimana? Ayo, sekarang saya belum masuk ke slide berikutnya. Saya kasih waktu kalian 2 menit. Kira-kira bagaimana rumus discount rate atau R? Ya, saya tinggal 2 menit ya, saya sekalian mau toilet break. Nanti silakan voluntary siapa yang mau bilang, Pak, begini rumusnya. Oke, 2 menit. Oke, ada yang voluntary? Saya tuliskan. R sama dengan Future value dibagi present value. future value dibagi Present value. present value. Di dalam kurung, Pak. Di dalam kurung. Ya. Gini. 1 bagi N. Pangkat 1 bagi N. Pangkat. Oh, pangkat 1/N. Ya. Atau dengan kata lain, R sama dengan akar gitu ya. Akar pangkat N gitu ya.
Future value per present value gitu. Iya. Yang lain setuju? Ya, nanti kita lihat ya. Kurang lebih itu kan utak-atik aljabar aja ya. Nah, finding R, menentukan interest rate. You are considering 1 year investment. If you put 1.250, you will get back 1.350. What rate is the investment paying? Ini apa nih? Present value. Present value ini Future value. future value. Time-nya berapa? 1. 1. Future value sama dengan present value kali 1 plus T pangkat 1 plus R pangkat T. Sama dengan berapa? Future value-nya berapa tadi? 1.350 1 plus R pangkat 1. Nah, dimudahin dulu nih pangkat 1. Future value-nya berapa? Kebalik, Pak. Kebalik ya. Sini 125, ini 1.350. Nah, untuk cari R-nya gimana? Ini kan ke sini ya. 1.350 per 1.250 sama dengan 1 plus R gitu ya. R sama dengan 1.350. 1.350 per 1.250 min 1. Nah, itulah dia R-nya. Sama dengan 0,08. 8%. Ini masih mudah karena T-nya 1, simple. Jadi bisa dibuka aja kurungnya langsung. Oke, easy. Nah, sekarang multiple period. To illustrate what happened with multiple period, let's say we are offered an investment that cost $100 and will double our money in 8 years. $100-nya apa? Value. Present value. Double itu berarti dia berapa? Future value-nya berapa? 200. 200. 8 years? T. T. To compare this to other investment, we would like to know what discount rate. Discount rate itu seperti what discount rate is implicit in these numbers. This discount rate is called the rate of return. Ya. Of sometimes just the return. Jadi ada yang bilang discount rate, disebut juga rate of return, ada juga disebut return on the investment. In this case, we have present value-nya 100, tadi future value-nya 200 karena double, dan ini tadi ya. To calculate the return, we can write the basic present value equation. Nah, rumusnya ini. PV sama dengan FV per 1 plus R pangkat T. Ya, tinggal dimasuk-masukin aja. PV-nya berapa tadi? 100 sama dengan future value-nya 200 bagi 1 plus R pangkat T-nya berapa? 8. Nah, di sini mulai masalahnya ya. Mulai masalahnya ini di sini. Kalau ini ke sana, ini ke sini ya. Kan bisa kan kalau pindah ruas. Ini saya lariin ke sini ya. Sama dengan 1 plus R pangkat 8 sama dengan 200 per 100. Coret-coret atau sama dengan 2. Oke ya. Nah, supaya kurungnya kebuka, caranya gimana? Di akar? Di akar pangkat 8 ya. Ini
1 plus R pangkat 8 sama dengan 2 akar pangkat 8. Sama kan gini kan? Iya. Benar ya? Kirinya di akar pangkat 8, kanannya di akar pangkat 8. Hasilnya sama kan? Nah, karena ininya ada pangkat 8 di akar pangkat 8, ini hilang. Jadi tinggal 1 plus R sama dengan 2 akar 8. Nah, inilah yang harus kalkulator ya. Sama dengan 1 plus R. Coba kalian cari. Bisa nggak? Kalkulator kamu bisa nggak? Berapa? 1,09. 1,09. Ini sama dengan 1,009 ya. 0,9. Nolnya satu dong, ya. Ayo, oke. Nah, 1 pangkat R sama dengan 1,09 gitu ya. R sama dengan 1,09, ini ke sini ya. Dikurangin 1 sama dengan 0,09. Gitu ya. Inilah R-nya. R sama dengan 9%. Bentar ya. Oke, clear? Ada yang mau tanya? Ada yang tanya? Ayo, jangan ragu-ragu untuk nanya. Nah, coba sekarang kita mau utak-atik rumus lagi, ngitung sama yang tadi ya. Nah, coba kita ambilin ya. Kita mau PV sama dengan FV per 1 plus R pangkat T. Nah, saya mau mencari R itu rumusnya gimana. Ini sama dengan 1 plus R pangkat T sama dengan FV per PV. Sama-sama di akar pangkat T. Gitu ya. Ini gini, 1 plus R sama dengan akar pangkat T dari FV per PV. Betul ya? R sama dengan, ini ke sana ya, pindah. Akar pangkat T, FV per PV min 1. Gitu. Clear? Coba kita lihat tadi benar nggak? Ah, ini ada yang kurangnya. Kurang? -1. -1. But good. Sudah mendekati. Pak, berarti ini nggak bisa minus kan ya, tapi rasio tuh. Jadi kalau ada minus salah gitu ya? Iya, seharusnya salah. Oke. Atau kalau mau kita ubah lagi format penulisannya supaya kalian juga mudah kalau mau ngitung di Excel. Dia akan menjadi seperti ini. Ini kita ubah ke sini ya. R sama dengan FV per PV pangkat 1 per T dikurangin 1. Itu ya.
Nah, kalau sudah begitu, udah yang lain udah gampang. You estimate that you will need 80.000 to send your child to college. Ya, kamu butuh 80.000 untuk mengirimkan anak kamu ke college. Di Amerika college mahal banget dalam 8 tahun. Makanya di sana sangat lazim menggunakan student loan. Kamu punya 35.000 sekarang. If you can earn 20% per tahun, will you make it? Nah, make it untuk apa? Untuk mencapai di sini. At what rate will you just reach your goal? Gitu. Nah, yang ditanya apa nih? Yang ditanya apa? Feature. Future value. No. Feature value-nya kita udah tahu. You estimate, Anda memperkirakan bahwa Anda akan membutuhkan $80.000 untuk mengirimkan anak Anda ke kampus dalam 8 tahun. Nah, saat ini Anda hanya memiliki $35.000. Jika kamu bisa menerima 20% per tahun, apakah kamu akan bisa? Nah, gitu. Dan yang kedua, at what rate will you just reach your goal? Nah, apa artinya? Pada berapa persen interest rate-nya maksudnya supaya bisa mencapai 80.000 ini. Nah, kita jawab satu-satu ya. Kalau ini 20% kita tinggal gampang ya. Gimana caranya? Kita cari value sama dengan present value berapa? Ini present value kan? 35.000 dikali 1 plus 20%, 0,2 pangkat berapa? Ini T. 8 sama dengan ini hasilnya segini. Betul ya? 15049.359. Nah, berarti kalau bunganya 20% per tahun bisa. Nah, tapi kan kalau bunga 20% tuh nggak ada tabungan bunga 20% kecuali negara lagi kacau ekonomi. Paling bunga itu per tahun 4%, 6%. Kalau di Indonesia bisa sampai dengan 7% gitu ya. Nah, yang kita cari apa nih kalau pertanyaan kedua? At what rate will you just reach your goal? Yang kita cari apa? R. Nah, future value-nya berapa? Kalau untuk menjawab pertanyaan kedua. Just reach your goal. Goal-nya berapa? 80.000. 80.000. Berarti future value sama 80.000 sama dengan present value-nya 35.000 dikali 1 plus R-nya dicari selama berapa tahun? 8 tahun. Nah, sama aja kayak tadi. Ya. 1 plus R pangkat 8 sama dengan 30. Ini coret-coret dulu deh, biar mudah ya. Sama dengan 35 per 80. R sama dengan 35 per 80 pangkat 1 per 8 gitu ya. Min 1. Berapa sama dengan? 10,89%. Kebalik di kayaknya. Hah? 80/35. Oh iya betul. Good. 8 ini tetap di sini 80/35. Betul. 80/35. 1. Ini kalau kita jabarin jangan langsung dapat sama dengan R sama dengan 1,189 min
1. Gitu ya. Kayak gitu ya, betul ya. 1089 sama dengan 0,1089 sama dengan 10,89%. Clear ya? Jadi, kalau sudah tahu begini, kamu cari bank yang bunganya berapa? $10,89. Ya, minimal 10,89. Kalau lebih kan juga kita bisa mencapai targetnya $80.000 kan? Oke? Nah, retirement juga begitu ya. Ini cuma diutak-atik aja. Ini silakan kamu cari tahu sendiri. Oke? Any question dulu nggak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ada yang bingung? Apakah ada yang bingung? Oke, kalau nggak ada yang bingung, saya sudah screenshot ini yang sampai menit terakhir. Saya rasa itu aja. Ingat ya, kalau ada yang bingung harus ini ya, harus kasih tahu ya supaya you can follow gitu. Karena minggu besok itu kita base-nya itu sekarang. Ya, kita akan basisnya itu pemahaman kalian di materi hari ini gitu. Kalau materi hari ini kalian nggak mantep, minggu depan bisa keteteran. Tapi nggak apa-apa, saya akan upload ini materi di YouTube, jadi kalian bisa belajar lagi. Ya, dan sangat penting bagi kalian untuk memahami finance ya. Karena kalau mungkin kalian sekarang startup, tetapi kalau kalian sudah orientasinya startup yang besar, let's say kayak Gojek, kalau gitu. Kalau kalian punya mimpi itu, it's impossible kamu nggak memahami. Kamu kamu harus memahami ini kalau mau memiliki startup sampai selevel itu gitu. Let's say jangan Gojek deh. Sampai misalnya kamu get invested $7 juta gitu. $8 juta, $10 juta, kamu harus memahami finance. Clear ya? Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, I think that's all for today. Terima kasih, sehat-sehat, jaga kesehatan di kala pandemi. Oke, saya end meeting ya. Thank you, sir. Oke. Sir. Ini bisa Thank you.